Kasus COVID-19 di positif Indonesia virus masih corona Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sebuah ada gedung ancaman kantoran yang berada di Jalan Panglima. WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar luas di seluruh dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan dan menyeramkan. Tapi, tidak ada sangkut pautnya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebaran penyakitnya. Ingat, pada umumnya virus corona hanya menyebabkan gejala ringan atau sedang seperti batuk ataupun flu dan dapat sembuh dalam beberapa minggu. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, masih berjuang menghadapi wabah global ini. Sejak pandemi ini muncul, serta digulirkannya regulasi pembatasan pergerakan orang, banyak sekali dampak yang terjadi bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Semenjak beberapa daerah memberlakukan pembatasan pergerakan orang, bahkan sampai ada yang melakukan karantina parsial, banyak sekali masyarakat kecil yang kehilangan pendapatannya, terutama bagi masyarakat kelas bawah seperti para pedagang kaki lima dan buruh lepas. Di tengah pandemi seperti ini, mereka harus tetap berjuang mencari nafkah agar anggota keluarganya tak kelaparan. Bantuan yang digulirkan pemerintah berupa BLT dan BST belum bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Iya Mbak, jelas turunnya hampir 50%. Sangat terdampak Mbak, sangat terdampak. Dan sekarang orang-orang, maksudnya konsumen tidak membutuhkan bahan makanan Mbak ya. Otomatis yang pakaian di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan. Dampaknya hanya sepi itu, pengunjungnya pengurangan. Soalnya kan nggak mau ke pasar takut ada corona. Terus mulai jam 7 buka, jam 12 tutup, kan terus berkurang penghasilan. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik itu politikus, pegawai negeri, ataupun pihak lainnya yang terlibat dalam suatu tindakan yang tidak benar atau tidak wajar, atau bisa kita sebut dengan ilegal, dalam tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik, baik seseorang maupun kelompok, guna memperoleh keuntungan pribadi. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19 hingga periode awal tahun 2021. Dari program bansos di tahun 2020, banyak sekali terjadi penyelewengan dana, terutama di daerah desa. Kasus pungli yang dilakukan aparatur desa lantaran mengedepankan prinsip dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Hal ini yang menyebabkan sulitnya masyarakat mengawasi proses penyaluran dana bansos. Namun, dengan digantinya Mensos terdahulu menjadi Ibu Tri Risma Harini, mantan Wali Kota Surabaya, yang dikenal dengan kinerjanya sebagai pelayan masyarakat. Semoga dapat berbenah untuk lebih memuliakan penduduk Republik Indonesia sesuai sila kelima dalam Pancasila. Enggak. Dan menurut dikasih ya. Sebetulnya dampak kan harusnya kan semua bakul kan harus
kan mesti rugi toh Mbak, membuang barang yang nggak laku itu kan pasti tenggik kan dibuang, itu namanya udah rugi tapi nggak dikasih. Saya cuma dapat sembako untuk 5 kali masalah. Kemarin sih cuma dari bantuan dari pemerintah Pemkot aja, bantuan sembako 1 kali. Ya. Terus dari provinsi sebanyak 3 kali yang 200 itu. Setelah itu belum ada lagi. Tak lantas, kita sebagai kaum muda juga harus ikut mengawal proses penyaluran bansos apabila tidak tepat sasaran dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Semoga pandemi ini segera berakhir dan masyarakat di negara Bhinneka Tunggal Ika tercinta segera dapat menikmati hidup sebagaimana mestinya tanpa adanya sebuah prosedur yang harus dipatuhi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah terdapat masa depan negeri.